warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Sylvia Fauzi. Saya merupakan peserta Laksar tahun 2025 dari CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, gelombang 1, angkatan 4, kelompok 4 dari Satuan Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir. Izin Bapak Ibu, di sini saya akan mencoba untuk membahas tentang pelajaran sinkronus yang telah saya pelajari pada hari ini mengenai pengelolaan konflik kepentingan dalam lingkungan aparatur sipil negara. Konflik kepentingan sendiri merupakan kondisi di mana kepentingan pribadi itu mempengaruhi netralitas dalam pengambilan keputusan, sehingga dibutuhkan upaya pengelolaan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Terdapat dua jenis konflik kepentingan. Yang pertama itu adalah aktual, yaitu kepentingan pribadi yang akan mempengaruhi keputusan secara langsung. Dan yang kedua itu adalah potensial, yaitu kepentingan yang mungkin akan mempengaruhi keputusan di masa yang akan datang. Terdapat beberapa sumber dari konflik kepentingan, jadi bisa bersumber dari bisnis atau finansial, kemudian bisa bersumber dari hubungan kerabat ataupun keluarga, afiliasi, pekerjaan sampingan, rangkap jabatan, penerimaan hadiah, atau gratifikasi. Proses pengelolaan konflik kepentingan itu dapat dilakukan dalam beberapa cara. Yang pertama itu adalah identifikasi. Dengan mengidentifikasi, kemudian memitigasi, mencatat daftar kepentingan pribadi, baik itu aset, hubungan, pekerjaan sampingan, dan yang kedua ada deklarasi, melaporkan konflik kepentingan atau konflik aktual tersebut kepada atasan sebelum mengambil suatu keputusan. Nah, yang ketiga itu ada pengendalian, atasan akan menetapkan mitigasinya bagaimana, kemudian ada pengawasan, mekanisme pengaduan dan audit internal, dan ada apresiasi, memberikan penghargaan untuk contoh baik dalam pengelolaan konflik. Internalisasi budaya bebas konflik kepentingan. Yang pertama itu ada pelatihan, materi untuk CPNS dan pelatihan kepemimpinan. Yang kedua ada sosialisasi, baik itu melalui media elektronik ataupun non-elektronik, serta diskusi kelompok. Ada bimbingan, pastinya dari konsultasi dengan tim ahli, dan ada lingkungan kerja, yaitu role model dari pimpinan. Tapi jujur saya masih kurang mengerti terkait pengawasan dalam pengelolaan konflik kepentingan. Apakah CPNS seperti saya juga dapat turut andil dalam melaksanakan pengawasan tersebut? Namun saya akan mencoba untuk mencari tahu dari sumber-sumber yang valid. Adapun upaya yang dapat saya lakukan untuk memperkaya materi yang sedang atau telah saya pelajari itu dengan coba mencari tahu bagaimana pengelolaan konflik kepentingan yang ada di satuan kerja saya, dengan bertanya kepada Bapak Ibu ASN yang ada di satuan kerja saya. Cukup sekian dari saya, maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ATR BPN melayani profesional terpercaya. Terima kasih.